Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Ardian dan juga teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9, kelas transportasi pemanfaatan gas bumi, akan mempresentasikan simulation of natural gas to methanol to formaldehyde. Boleh di next? Oke, berikut adalah anggota kelompok kami, ada Alia Maharani, Nila Risanti, Perbangan Satma, saya sendiri, Reisa Salma, dan juga ada Wahyu Nur Hidayat. Next. Oke, kita masuk ke bagian pertama, itu ada introduction yang memuat latar belakang. Boleh di next. Baik, untuk formaldehyde sendiri dikenal dengan nama lain seperti metil, aldehid, formalin, dan sebagainya, adalah bahan perantara dalam sintesis berbagai bahan kimia dan material dari metanol. Produksinya merupakan proses yang signifikan dalam industri. Kondisi reaksi dan katalis yang digunakan dapat memengaruhi hasil dan selektivitas formaldehyde, yang merupakan komponen kunci dalam proses produksi industri. Untuk kelebihannya sendiri, formaldehyde diantaranya yaitu ada dengan stabilitas yang tinggi, kemudian reaktivitas yang baik, kemurnian tinggi, dan harga yang relatif rendah. Saat ini, 90% produksi formaldehyde pada industri global dilakukan melalui oksidasi metanol menggunakan katalis heterogen. Kemudian untuk pada utilisasi formaldehyde, mekanisme reaksinya melibatkan oksidasi metanol menjadi formaldehyde yang kemudian dikonversi menjadi berbagai produk, seperti resin urea formaldehyde yang digunakan dalam produksi papan partikel dan plywood. Lalu ada fenol formaldehyde dan yang tercantum pada gambar antaranya yaitu polyaseton resin, melamin formaldehyde, dan juga yang lainnya. Keragaman inilah yang membuat sektor industri seperti otomotif, kosmetik, konstruksi, hingga farmasi bergantung pada formaldehyde. Baik, selanjutnya akan masuk terkait produksi metanol. Jadi ini merupakan simulasi yang telah kami lakukan sebelumnya dengan referensi yang telah kami cantumkan di bagian referensi, di mana tahap awal adalah pembuatan syngas dengan menggunakan natural gas dengan metode steam methane preforming. Mula-mula, jadi natural gas yang terdiri dari metana, propana, bupatana, H2S, nitrogen, sulfur, helium, dan air, dan lainnya akan direform menggunakan steam pada sebuah reaktor yang akan menghasilkan syngas. Reaksi yang terjadi pada reaktor tersebut adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan data dari Dirjen Migas tahun 2013, jumlah metana yang terkandung dalam gas alam itu berkisar antara 80 hingga 95% atau bisa desa itu kandungannya utamanya metana, sehingga produksi syngas ini dibilang cukup menjanjikan. Untuk feed yang dimasukkan dalam proses adalah natural gas dan steam dengan mass flow masing-masing sebesar untuk natural gas sebesar 800 kg per hour dan untuk steamnya sebesar 2.246 kg per hour. Dalam proses di atas, terus yang nantinya akan digunakan sebagai bahan utama pembuatan metanol. Nah, nanti akan dihasilkan syngas dengan mass flow sebesar 3.046 kg per hour dengan komposisi CO2, CO, air, dan hidrogen. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu pembuatan metanol dari syngas dengan metode hidrogenasi, di mana syngas yang didapatkan pada reaksi sebelumnya dicampurkan dengan hidrogen murni, lalu dinaikkan tekanannya pada kompresor hingga mencapai tekanan 4.500 kilopascal. Nah, sebelum masuk ke reaktor, feed-nya akan terlebih dahulu masuk ke dalam heat exchanger untuk dinaikkan suhunya hingga 100 derajat Celcius untuk mempercepat reaksinya nanti. Pada reaktor akan terjadi dua reaksi, yaitu sebagai berikut.
Dan nantinya selanjutnya produk hasil reaktor akan masuk ke dalam separator untuk memisahkan antara syngas yang sudah terkonversi menjadi syngas yang sudah terkonversi menjadi syngas yang belum terkonversi. Syngas yang belum terkonversi sendiri akan masuk ke dalam recovery unit yang nantinya akan digunakan kembali menjadi feed pada reaktor. Metanol yang telah diseparasi akan masuk ke dalam kolom distilasi untuk meningkatkan kualitas metanol dengan menghilangkan kandungan H2O yang terdapat pada metanol, di mana produk akhir yang dihasilkan adalah pada produk atas kolom distilasi yang ada di akhir bagian atas. Pada simulasi ini, produk akhir yang dihasilkan adalah metanol dengan kemurnian sebesar 79%. Baik, selanjutnya adalah keseimbangan reaksi kimia dari proses pembuatan metanol dari syngas dengan metode hidrogenasi. Jadi nilai-nilai untuk konstanta keseimbangan yaitu Ka, Kb, dan Kc itu diperoleh dari literatur, yaitu oleh Lim dan kawan-kawan menggunakan R sama dengan 8,314 joule per mol. Lalu ada K dan juga ada Ki. Nah, didapatkan rumusnya adalah ln Ka sama dengan 9,8438 kali 10 pangkat 4 per RT min 29,07, di mana Ka-nya adalah 2,3717 kali 10 pangkat min 13 eksponen 9,8438 kali 10 pangkat 4 per RT. Dan didapatkan ln Ka sama dengan min 52,096 plus 11.840 per T dengan satuan Ka sebagai berikut. Seterusnya untuk ln Kb dan juga ln Kc. Lanjut ke katalis dan kinetika, di mana sebenarnya banyak sekali katalis yang bisa digunakan untuk hidrogenasi CO2 berdasarkan formulasi Cu atau Zn. Nah, sebagian besar katalis komersil itu sudah tersedia dari beberapa produsen katalis. Misalnya ada Catalco dari Johnson and Matthey dan juga ada Megamax dari Clariant. Dan katalis-katalis ini sudah memiliki kinerja yang tinggi. Berikut adalah reaksi dasar yang terjadi, di mana ada reaksi absorpsi equilibria, berikut adalah reaksi-reaksinya, terus ada reaksi A, reaksi B, dan juga reaksi C. Boleh di next? Izin lanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Maharani. Berikutnya terkait produksi formaldehida setelah memproduksi metanol. Next. Berikut ini adalah flowsheet yang sudah kami buat menggunakan instant design, di mana di sini akan kami buat formaldehida dari metanol dengan tambahan feed berupa udara. Next. Next, ya, oke. Untuk tahap pertama, di mana ada preparasi umpan berupa metanol dan udara, di mana metanol murni pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm akan dicampur pada mixer 100 dengan metanol daur ulang dari stream 27 yang suhunya 70 derajat Celcius dengan tekanan 1,2 atm. Kemudian hasil pencampuran tersebut ditunjukkan oleh stream 1 dan akan dipompa sehingga tekanannya meningkat dari 1 atm menjadi 3 atm pada stream 3, dan peningkatan tekanan ini bertujuan untuk supaya aliran fluidanya menjadi lebih efisien. Kemudian aliran udara di bagian bawah masuk ke dalam kompresor pada suhu 25 derajat Celcius sehingga tekanan keluarannya menjadi 3 atm. Kemudian temperaturnya juga meningkat menjadi 167 derajat Celcius karena dipanaskan oleh medium pressure steam. Kemudian ada stream 2 yang kemudian bersama-sama dengan stream 3 memasuki mixer nomor 101, dan hasil keluarannya berupa campuran stream 4 yang memiliki suhu 36,3 derajat Celcius dan tekanan 3 atm. Next. Berikutnya tahap kedua, di mana terjadi konversi metanol menjadi formaldehida, dapat dilihat di stream 4, yaitu di mana stream ini memasuki dua heat exchanger secara berturut-turut, yaitu heat exchanger nomor 100 dan juga 101, dengan tujuan untuk meningkatkan suhunya dari 36,3 menjadi 120 derajat Celcius seperti yang ditunjukkan oleh stream nomor 6. Kemudian stream nomor 6 ini akan memasuki reaktor yang beroperasi pada suhu 650 derajat Celcius dengan tekanan 1,6 atm, dan reaksi yang terbentuk dalam reaktor tersebut adalah CH3OH dengan oksigen menghasilkan formaldehida dan juga uap air.
Kemudian besar konversi reaktor CRV nomor 100 ini adalah 14,85% dengan aliran massa formaldehida yang dihasilkan reaktor ini adalah 1.360 kg per jam. Dan hasil keluaran reaktor ini berupa stream 7, kemudian memasuki heat exchanger nomor 102 untuk menurunkan suhu alirannya. Dan untuk keluaran dari heat exchanger nomor 102 ini adalah stream 8 yang kemudian akan memasuki tahapan selanjutnya. Kemudian dapat dilihat juga dari gambar ini, di mana fluida dingin yang digunakan pada heat exchanger nomor 102 merupakan hasil daur ulang dari fluida panas yang digunakan pada heat exchanger 101 dan heat exchanger 100. Lalu memasuki cooler nomor 103, di mana sebelum digunakan pada heat exchanger nomor 102. Dan sebaliknya, fluida panas yang digunakan pada heat exchanger 101 dan 100 merupakan keluaran dari heat exchanger nomor 102 akibat adanya perpindahan panas dengan stream nomor 7. Next. Baik, izin melanjutkan presentasinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prabangga Satma. Di sini akan menjelaskan mengenai step 3, yaitu absorpsi dari impurities. Pertama, stream 8 memasuki cooler 104 untuk menurunkan suhunya dari suhu 143 Celcius menjadi 1 Celcius. Selanjutnya, keluaran cooler yaitu stream 15 dan juga keluaran air yaitu stream 16 memasuki absorber untuk memisahkan impurities yaitu oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, dan juga nitrogen. Lalu impurities tersebut keluar sebagai produk atas dari absorber. Sementara itu, pada produk bawah diperoleh stream 18 yang memiliki sebagian besar formaldehida dengan sebagian kecil impurities yang tertinggal. Nah, karena masih mengandung impurities, stream 18 ini memasuki rebuild absorber untuk menghilangkan impurities yang tersisa. Selain stream 18 ini, terdapat stream 19 yang merupakan aliran daur ulang dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produk formaldehida. Aliran keluar bagian bawah ini, yaitu absorber T101, menghasilkan produk akhir formaldehida dengan aliran masanya yaitu 1.263,44 kg per jam. Sementara, aliran keluar bagian atas, yaitu stream 20, memiliki komposisi yaitu metanol, uap air, dan formaldehida, dengan komposisi terbanyak yaitu formaldehida dan paling sedikit yaitu metanol. Stream ini kemudian akan diproses lebih lanjut supaya formaldehida yang terbentuk tidak terbuang. Next. Step selanjutnya itu step daur ulang formaldehida, di mana pertama pada stream 20 dari tahap sebelumnya memasuki cooler sehingga suhunya menurun dari suhu 90 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Selanjutnya, pada stream 21 yang merupakan keluaran cooler memasuki separator untuk memisahkan aliran formaldehida, metanol, dan juga uap air dari impurities. Keluaran bawah dari separator ini yang mengandung impurities dipompa menuju separator TEE 100. Nah, pada unit ini terjadi pemisahan antara metanol dan juga formaldehida. Aliran yang mengandung banyak metanol, yaitu stream 26, akan memasuki tahapan daur ulang sebelum memasuki mixer di tahapan pertama, yaitu mixer 100. Lalu, sementara itu, aliran yang mengandung formaldehida yang banyak, yaitu stream 25, akan didaur ulang sebelum memasuki rebuild absorber di tahapan produksi yang ketiga. Next. Baik, berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Next. Sekian penjelasan dari kelompok 9 mengenai simulasi produksi formaldehida. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.